Peran Jenderal Abdul Harus Nasution sangat besar dalam operasi penumpasan gerakan 30 September. Bahkan bisa dikatakan, keberanian Maijen Soeharto memimpin operasi penumpasan terhadap komplotan G30 SPKI tak lepas dari dukungan Jenderal Nasution. Karena, setelah Nasution selamat dari penculikan, dari tempat persembunyiannya, ia langsung menginstruksikan beberapa perintah kepada Pangkostrat Maijen Soeharto yang intinya untuk tidak ragu menindak tegas komplotan gerakan 30 September. Nasution sendiri pada petang tanggal 1 Oktober tahun 1965, langsung bergabung ke markas Kostrad yang jadi pusat kendali operasi penumpasan G30 SPKI. Di markas Kostrad, Nasution membackup penuh setiap langkah Maijen Soeharto. Bahkan, ketika Maijen Soeharto menolak perintah atau order Presiden Soekarno yang ketika itu sudah ada di Pangkalan Halim yang memanggil beberapa jenderal Angkatan Darat agar datang ke Halim. Tidak lepas dari peran Jenderal Nasution. Seperti dikutip dari buku, biografi daripada Soeharto, dari Kemusuk hingga Kudeta Kamdesus, yang ditulis A. Yogaswara. Dalam buku tersebut dikisahkan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 petang, datang Kolonel KKO Bambang Wijanarko, ajudan Presiden Soekarno ke markas Kostrad. Perwira menengah KKO Marinir ini datang ke Kostrad untuk melaporkan bahwa Presiden Soekarno berada dalam keadaan sehat di Halim. Selain itu, Bambang Wijanarko juga membawa perintah atau order Presiden Soekarno yang meminta Maijen Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menghadap Presiden di Halim karena telah ditunjuk sebagai pejabat Panglima Angkatan Darat. Namun, menurut Yogaswara dalam bukunya, order Presiden Soekarno ini ditolak oleh Maijen Soeharto. Sebelumnya, Brigjen Umar Wirahadikusumah, Panglima Kodam Jaya saat itu yang juga dipanggil oleh Soekarno dilarang untuk pergi ke Halim. Menurut Soeharto, dalam keadaan yang genting dan penuh ketidakpastian seperti itu, Angkatan Darat tidak menginginkan adanya tambahan jumlah korban jenderal Angkatan Darat lainnya. Masih menurut Yogaswara dalam bukunya, selain alasan itu, penolakan ini juga didorong oleh kekecewaan Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution atas campur tangan pihak lain terhadap Angkatan Darat. Di markas Kostrad inilah, kepada Kolonel Wijanarko yang diutus Presiden, Jenderal Nasution menegaskan sikap Angkatan Darat kenapa menolak order dari Presiden. Kami tak menolak order Presiden, tetapi order itu belum bisa dilaksanakan. Maijen Soeharto sedang memimpin operasi dan tentulah tak dapat diberhentikan begitu saja. Itu adalah urusan teknis militer yang dihadapi. Urusan politik terserah Bapak, kata Jenderal Nasution kepada Kolonel Wijanarko. Nasution mengucapkan hal itu dengan suara tegas. Sebelumnya, kepada Panglima Angkatan Laut Martadinata dan Panglima KKO Hartono, Jenderal Nasution juga telah menegaskan untuk membela order tetap Angkatan Darat, di mana menurut kebiasaan Maijen Soeharto selalu jadi pengganti Jenderal Yani manakala Menteri Panglima Angkatan Darat itu berhalangan. Order tetap Angkatan Darat itulah yang dipegang Nasution. Karena itu pula Nasution berani menolak order Presiden Soekarno seperti yang diucapkannya kepada Kolonel Wijanarko. Dalam pertemuan di markas Kostrad itu juga, melalui Kolonel Wijanarko, Maijen Soeharto meminta agar mengusahakan Presiden Soekarno segera diungsikan dari Halim karena rencananya Angkatan Darat akan segera menyerbu ke Halim yang diperkirakan menjadi markas dari kelompok Letkol Untung Syamsuri. Oleh Wijanarko, pesan Maijen Soeharto dan Nasution ini disampaikan kepada Wakil Perdana Menteri Leimena yang masih ada di Halim bersama Presiden Soekarno. Lalu, Leimena membujuk Presiden Soekarno untuk keluar dari Halim menuju Istana Bogor. Menurut Yogaswara dalam bukunya, penting bagi Maijen Soeharto dan Nasution untuk mengeluarkan Presiden Soekarno dari Halim. Bagaimanapun, keberadaan Presiden di Halim telah menghambat laju gerak pihak Angkatan Darat dalam mengejar pemberontak. Bila Soeharto tetap memaksa menyerang Halim, sementara Soekarno masih berada di sana,
akan muncul kesan bahwa Soeharto lah yang menjadi pemberontak. Hal ini diakui oleh Soeharto. Beliau mesti ada di pihak kita, sedikitnya di wilayah yang kita kuasai, kata Soeharto dalam buku biografinya. Menurut Yogaswara, malam itu juga, Maijen Soeharto memindahkan markas Kostrad ke Senayan karena adanya kabar akan ada pesawat Auri yang akan menjatuhkan bom di Kostrad. Ketika itu ketegangan memuncak antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965. Mengikuti kepergian Soekarno, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani dan Leo Watimena terbang dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules menuju Madiun. Saat berada di pesawat itu, Omar Dhani mendapat kabar bahwa pesawat Jetstar yang memuat Menteri Negara Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang yang baru pulang dari Medan ditembaki oleh artileri serangan udara, ARSU, Angkatan Darat saat terbang rendah. Di atas Tanjung Priok, Omar Dhani juga telah mendengar adanya persiapan Kostrad menyerang Halim. Melalui radiogram, ia mengirimkan pesan ke Halim yang berbunyi, "Katakan kepada Maijen Soeharto agar membatalkan rencananya tentang Halim karena Halim adalah wilayah Angkatan Udara." Jika Jenderal Soeharto tidak menghiraukan ini, ia akan berhadapan dengan Angkatan Udara. Nyatanya, menurut Yogaswara, peringatan ini tidak didengarkan oleh Soeharto. Pada pukul 6 pagi tanggal 2 Oktober, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo menyerbu masuk ke pangkalan Halim Perdana Kusuma. Pasukan RPKAD dapat menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma tanpa perlawanan. Laksda Sri Mulyono Herlambang dapat meyakinkan RPKAD tak ada pesawat yang terbang untuk menyerang ke Kostrad. Pada hari itu juga, sekitar dini hari Ketua PKIDN Aidit telah pergi ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat milik Auri. Sementara itu terjadi pertempuran kecil antara RPKAD dengan pasukan dari Batalion 454 di Ponegoro. Tapi atas peran Komodor Ignatius Dewanto, salah satu perwira tinggi Auri, gencatan senjata dapat terwujud. Dewanto lalu mengundang Komandan RPKAD ke markas operasi Auri di Halim. Kemudian setiba di markas operasi Auri, Komandan Baret Merah ini diajak Sri Mulyono Herlambang yang sedang ada di sana untuk menemui Soeharto yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Istana Bogor.